Banyak orang bilang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi bagaimana jika seorang ibu justru menjadi penyebab kehancuran rumah tangga anaknya sendiri? Ia memakai kedok cinta padahal menyimpan dengki. Ia bicara soal doa tapi hatinya penuh kebencian. Ini adalah kisah nyata yang mengguncang batin. Seorang menantu yang dizolimi hingga langit sendiri ikut bicara, dan ketika doa orang teraniaya menggetarkan arsy, azab pun turun tanpa ampun. Pagi itu matahari bersinar cerah. Rumah sederhana di pinggir kota mulai sibuk oleh suara panci dan langkah kaki di lantai ubin. Dina, perempuan muda berusia 24 tahun, tengah menyapu halaman rumah mertuanya, di mana ia kini tinggal bersama suaminya Andre dan sang mertua Bu Sumi. Dina baru 2 bulan menikah. Cintanya pada Andre membuatnya rela meninggalkan kampung halaman dan tinggal bersama keluarga suami. Ia tahu Andre masih belum cukup mapan untuk hidup mandiri. Gaji pegawai kantoran Andre hanya cukup untuk kebutuhan dasar, dan rumah ibunya memang punya kamar kosong. Awalnya, Dina menerima semuanya dengan ikhlas. Baginya, rumah tangga adalah tentang membangun bukan menuntut. Tapi lambat laun, senyum hangat ibu mertuanya itu mulai terasa seperti racun yang menyelinap diam-diam. Hari-hari awal pernikahan mereka diwarnai dengan banyak larangan halus. Dina tidak diizinkan memasak karena katanya dapur adalah wilayah ibu. Dina juga tak boleh mencuci baju Andre, alasannya Bu Sumi lebih tahu bahan pakaian anaknya. Bahkan saat Dina hendak membeli barang ke warung, Bu Sumi langsung menyindir. "Udah nikah, udah bisa keluyuran ya, dulu mana pernah sering keluar." Dina menelan semuanya, ia menunduk, tersenyum lalu masuk ke kamar. Andre yang bekerja dari pagi hingga sore tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Setiap pulang, ia melihat ibunya dan istrinya terlihat akur. Dina tidak pernah mengeluh, apalagi menceritakan sikap Bu Sumi. Ia tidak ingin Andre berada di posisi sulit antara istri dan ibu. "Mas, ibu tadi masak rendang enak banget loh," kata Dina satu malam. Mencoba mencairkan suasana. "Alhamdulillah, kamu cocok sama masakan ibu ya," saut Andre sambil tersenyum. Dina mengangguk, meski dalam hatinya belum pernah sekalipun diberi kesempatan memasak laut favorit suaminya. Konflik mulai membesar ketika Dina mulai bekerja sebagai penulis lepas dari rumah. Ia ingin membantu ekonomi keluarga. Andre mendukung, tapi Bu Sumi menanggapinya lain. Perempuan itu kerjanya di dapur, bukan di depan laptop. Entar rumah berantakan, siapa yang urus? Dina diam. Kerja dari rumah itu bukan kerja, itu cuma alasan biar gak disuruh-suruh, tambah Bu Sumi suatu siang saat sedang mengobrol dengan tetangganya. Ucapan itu menggores hati Dina. Ia sudah berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang patuh, tapi semua gerak-geriknya selalu salah di mata Bu Sumi. Bahkan ketika Dina sedang sakit, Bu Sumi tetap mencibir. "Loh, baru sakit sedikit udah lemes. Gimana nanti kalau hamil? Jangan manja deh, kamu tuh istri." Dina memaksakan diri mencuci baju dan membersihkan kamar meski tubuhnya lemas dan suhu badannya naik. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bukan istri yang manja. Waktu terus berjalan dan tekanan semakin berat. Bu Sumi mulai melancarkan serangan halus yang lebih mematikan, fitnah. Suatu hari, saat Dina sedang pergi ke minimarket, Bu Sumi pura-pura kehilangan kalung emas miliknya. "Kalung ibu hilang." Dina yang terakhir bersih-bersih kamar ibu. "Jangan-jangan jatuh atau..." Ucapannya menggantung, tapi penuh tuduhan. Andre yang baru pulang kerja langsung panik. Ia memanggil Dina dan menanyakan perihal kalung itu. "Dina, kamu lihat kalung ibu?" "Enggak mas, aku cuma nyapu biasa, enggak buka-buka lemari," jawab Dina lirih. Bu Sumi menatap tajam.
Kamu yakin? Ibu sayang banget sama itu. Dina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Malam itu, Andre termenung, ia mulai ragu. Apalagi ibunya terus-menerus mengulang cerita itu selama beberapa hari. Kalau istri kamu bisa nyimpen kalung ibu aja, siapa tahu nanti nyimpen hal lain. Fitnah itu mulai meracuni pikiran Andre. Ia menjadi lebih pendiam, lebih kaku. Dina merasakannya, tapi ia tetap diam. Baginya, mempertahankan rumah tangga berarti menahan luka sendiri. Selama suami tetap setia, namun luka itu pelan-pelan berubah menjadi luka batin yang menganga. Puncaknya, ketika Dina menemukan selembar kertas di meja makan. Sebuah surat dari Bu Sumi untuk adiknya di kampung. Dina tidak sengaja membaca karena hendak menyapu, dan surat itu terbuka sebagian. Aku terpaksa nerima dia tinggal di sini, tapi anaknya pemalas, gak tahu adat. Aku doakan Andre cepat sadar dan ceraikan dia. Jantung Dina berdegup kencang. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, surat itu seperti cambuk. Ia langsung masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Ia sadar, rumah ini bukan tempat berlindung. Rumah ini adalah tempat ujian. Ia ingin pergi, tapi tak punya tempat tujuan. Ia ingin mengadu, tapi tak ada yang percaya. Satu-satunya pelindungnya hanyalah Tuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dina bangun pukul 2 dini hari. Ia berwudu, membentangkan sajadah, dan bersujud lama sekali. Air matanya jatuh membasahi mukena. Ya Allah, aku datang ke rumah ini dengan cinta dan niat baik. Tapi aku disakiti, dihina, dan difitnah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, hanya Engkau yang bisa menolongku. Jika aku salah, ampuni aku. Tapi jika aku benar, tunjukkan keadilan-Mu. Di luar kamar, langit mendung. Tak lama kemudian, hujan turun pelan-pelan, seolah mengamini doa seorang istri yang terluka karena dizolimi seorang mertua. Pagi itu, rumah yang biasanya sepi terdengar ramai. Bu Sumi duduk bersama 3 tetangganya di ruang tamu sambil menyeruput teh. Di atas meja tersaji pisang goreng dan cerita busuk tentang menantunya sendiri. Saya tuh gak pernah minta banyak dari menantu, cuma 1, tahu diri, tapi ya itu, yang sekarang ini aduh malah bikin kepala pening. Tetangga hanya mengangguk, pura-pura sopan, tapi jelas menikmati gosip yang disajikan hangat. Dia kalau kerja katanya nulis dari rumah, tapi saya gak pernah lihat dia sibuk, cuma duduk di depan laptop terus main HP. Lah, rumah gak keurus, masa gak pernah bisa? Saya yang urus anak saya dari A sampai Z. Salah satu tetangga ikut menimpali. Hati-hati Bu, kadang perempuan zaman sekarang pintar menyihir laki-laki. Bu Sumi terkekeh namun tidak menyangkal. Dan kalimat itu seperti benih kecil yang mulai tumbuh subur dalam pikirannya. Sore harinya, Andre pulang dari kantor lebih cepat. Ia sempat mendengar 2 tetangga menyindir sambil lewat. Itu tuh rumahnya Andre. Katanya istrinya kerja, tapi nggak pernah keluar rumah. Gak tahu kerjanya beneran apa enggak. Andre diam, tapi benaknya mulai dipenuhi keraguan. Saat makan malam, Bu Sumi kembali menyiram racun. Nak, Ibu udah tua, tapi Ibu paham. Perempuan yang kerja diam-diam itu biasanya nyimpen rahasia. Jangan sampai kamu dibohongi. Andre mengernyit. Maksud Ibu apa? Kamu tahu nggak? Tadi Ibu lihat Dina nerima paket diam-diam. Pas ditanya, katanya pesanan kerjaan. Tapi nggak tahu isinya apa. Jangan-jangan. Bu, potong Andre. Jangan seuzon dulu. Ibu cuma khawatir, Man. Kamu itu anak satu-satunya. Ibu gak mau kamu disihir perempuan yang manis di luar tapi licik di dalam. Andre mulai terguncang. Malam itu, ia masuk ke kamar dengan raut lelah. Dina tengah menulis di depan laptop. Wajahnya berseri-seri saat melihat Andre. Mas, hari ini aku dapat klien baru. Alhamdulillah, mulai ada hasil dari kerjaku. Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk lalu bergumam. Itu paket apa tadi? Dina kaget. Loh, Mas tahu?
Itu buku panduan dari komunitas tempat aku gabung. Andre mengangguk singkat, namun sikap dinginnya mulai terasa. Hari-hari setelahnya, Andre menjadi lebih pendiam. Ia jarang berbicara lama dengan Dina. Jika Dina mencoba bercerita tentang pekerjaannya, Andre hanya mengangguk seolah tidak benar-benar mendengar. Dina tahu ada yang berubah, dan perubahan itu makin terasa saat Bu Sumi membuat tuduhan besar dukun dan sihir. Suatu sore, Bu Sumi pura-pura menemukan botol berisi air dalam lemari dapur, lalu membawa benda itu ke depan Andre dan berkata, "Ini apa? Ibu nemu ini di dapur. Isinya kayak air, tapi ada daun-daunan aneh di dalamnya. Jangan-jangan..." Andre tertegun. Dina datang dan langsung mengerutkan dahi. "Itu air rendaman daun sirih, Bu. Saya pakai buat cuci muka, biar bersih dari jerawat." Bu Sumi mendengus. "Alasannya selalu ada, tapi ibu nggak percaya. Kamu itu pasti pakai ilmu untuk bikin anak ibu nurut." Andre mencoba meredakan. "Bu, jangan lebay. Dina nggak kayak gitu. Kamu dibutakan, Nak. Ibu yang melahirkanmu. Percayalah, istri kamu itu bukan perempuan baik-baik." Kalimat itu seperti belati yang menghantam jantung Dina. Ia menatap Andre, berharap suaminya membela. Tapi Andre hanya diam, matanya menunduk, mulutnya terkunci. Malamnya, Dina duduk termenung di kamar. Ia menahan tangis, tapi tubuhnya gemetar. Ia membuka catatan harian dan menulis, "Hari ini suamiku diam saat aku difitnah. Mungkin karena aku terlalu berharap dia akan melindungi. Mungkin aku terlalu yakin bahwa cinta akan mengalahkan segalanya." Di luar kamar, Bu Sumi tersenyum puas. Ia pikir kemenangannya sudah dekat. Beberapa hari setelah itu, Bu Sumi menyebarkan cerita soal air sihir ke lingkungan RT. Ia mengatakan bahwa menantunya belajar ilmu hitam dari kampung. Tak butuh waktu lama, cerita itu menyebar. Tetangga mulai menjaga jarak. Anak-anak tak lagi bermain di halaman rumah mereka. Dina menjadi bahan gunjingan. Suatu siang, saat membeli sabun di warung, Dina mendengar ibu warung berbisik ke pelanggan, "Itu loh yang katanya suka nyimpen air aneh, serem ya." Dina pulang dengan hati perih. Ia mengurung diri di kamar, menangis di bawah selimut. Ia merasa hidupnya dihancurkan perlahan-lahan oleh wanita yang seharusnya ia hormati. Beberapa malam kemudian, Andre akhirnya angkat bicara. "Dina, kita bisa bicara?" Dina mengangguk pelan. "Aku nggak tahu harus percaya siapa. Ibu bilang kamu menyihirku, tapi aku tahu kamu nggak seperti itu." Dina menatap suaminya dalam-dalam. Matanya penuh luka, tapi juga harapan. "Mas, selama ini aku sabar bukan karena takut, tapi karena aku cinta sama Mas. Aku nggak pernah sekalipun membalas ibu, bahkan saat aku dituduh macam-macam. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke aku? Karena aku nggak mau Mas terbebani. Aku hanya berharap Mas bisa melihat sendiri." Andre terdiam lama, hatinya mulai runtuh, tapi racun fitnah yang ditanam ibunya sudah terlalu dalam. Dina tak lagi punya kekuatan untuk menjelaskan. Ia mulai lebih banyak menyendiri. Satu-satunya hal yang masih ia pegang teguh adalah sholat malam dan sujud panjang dalam gelap. "Ya Allah, jika rumah ini bukan tempatku, tunjukkan jalan. Jika aku harus pergi, kuatkan langkahku. Tapi jika aku benar dan mereka telah menzolimi, maka aku serahkan semuanya padamu." Malam-malam itu terasa panjang dan air matanya tak pernah berhenti. Sementara itu, Andre mulai melihat hal-hal aneh. Suatu malam, Bu Sumi berteriak histeris dari dalam kamar tidur. Ia mimpi dicekik seorang perempuan berselendang putih yang menangis. "Itu Dina, dia kirim jin ke ibu," teriaknya histeris. Andre tak bisa berpikir jernih. Namun, keanehan demi keanehan terus terjadi. Beberapa hari kemudian, tubuh Bu Sumi melemah drastis. Kakinya membengkak, kulitnya memerah seperti terbakar. Dokter tak bisa menjelaskan sebabnya. Semua hasil tes normal. Setiap malam, ia menjerit ketakutan. Katanya, ada yang menarik kakinya saat tidur.
Beberapa kali ia pingsan, lalu bangun dengan tubuh penuh luka seperti cakaran. Warga mulai berbisik, "Itu balasan dari langit. Dulu aku pernah lihat Bu Sumi bentak-bentak Dina di dalam rumah." Andre akhirnya duduk di kamar, membaca buku harian Dina yang tertinggal. Ia tak sanggup menahan air mata saat membaca semua isi hati istrinya. Tentang hinaan, fitnah, hingga usaha mempertahankan rumah tangga. Ia menangis, lalu bersujud, lalu lari memeluk Dina yang sedang membaca Al-Quran. Maafkan aku sayang." Dina hanya tersenyum lemah, ia sudah memaafkan, bahkan sebelum diminta. Bu Sumi semakin parah. Ia lumpuh, tak bisa bicara, hanya menangis ketika Ustadz datang. Ia gemetar ketakutan. "Saya nggak bisa ruqyah dia. Ini bukan gangguan biasa, ini balasan," ucap sang Ustadz lirih. Sampai akhirnya di pagi Jumat saat azan subuh berkumandang, Bu Sumi meninggal dunia dengan mata terbuka, penuh ketakutan, dan air mata masih mengalir. Andre menangis, Dina menutup mata mertuanya dengan kain kafan. Tak ada dendam, hanya kesedihan yang mendalam. Setelah kepergian Bu Sumi, Andre dan Dina pindah ke rumah kontrakan kecil, tidak mewah tapi damai. Cinta mereka tumbuh kembali, lebih jujur, lebih kuat. Dina melahirkan anak pertama mereka 6 bulan kemudian. Seorang putri cantik yang mereka beri nama Zahra, yang berhati bunga, karena dari tanah yang luka akhirnya tumbuh keindahan. Jangan pernah meremehkan doa orang yang teraniaya. Zolim bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan ucapan dan niat. Setiap luka yang tersimpan dalam diam akan berbuah keadilan yang datang di waktu paling tepat. Dan cinta yang bertahan dalam badai akan selalu menemukan cahaya di ujung doa.